Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus lang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita naikkan sekali lagi, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Haleluya. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita naikkan kembali pujian ini, bait pertama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus lang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Mulia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara masih semuanya bingung ya. Tadi ini kita lagu senang atau lagu sedih ya? Tapi kita semua harus bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Karena ketika Yesua lahir di Bethlehem, bahkan surga bersorak, gembira, semua malaikat bala tentara surga menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Itu suatu kabar sukacita bagi dunia, bagi saudara dan saya. Kita naikkan pujian, mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Haleluya. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Haleluya. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah. Sekali lagi. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah buat Tuhan kita Yesua Masiah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari saudara kita bersama-sama mau menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kami berhimpun di sini Tuhan untuk memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita memuji-muji kebesaran Tuhan. Bahkan kesetiaannya yang mengatasi langit dan bumi. Mari kita semua memuji Tuhan. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Yahweh, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Yahweh, Elohim yang Esa, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, Kaulah yang kami sembah. Kaulah yang kami puja. Persiapkan jalan bagi-Mu. Kami menanti-nantikan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau Engkau yang membawa kami lebih. Kami yang membawa kami Tuhan. Haleluya. Mari kita terus bersorak bagi Tuhan. Karena Dia besar. Karena Dia ajaib. Karena Dia hebat dan luar biasa. Ajaib segala jalan-jalan Tuhan. Dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan. Marilah pandang Tuhan bala surga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Pujian ini, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Haleluya, terima kasih Tuhan. Marilah pandang Tuhan bala surga. Sembah dan puji kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, juru selamat dunia, juru selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Surga bersorak Tuhan, bahkan manusia datang untuk menyembah-Mu, untuk memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
sukacita. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Tuhan layak, sebab Kau Tuhan yang hidup, sebab Kau Tuhan yang hidup. Haleluya. Dan disembah. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Bapa. Kau yang layak. Semua suku, bangsa, dan bahasa akan mengakui bahwa Yahweh lah Tuhan, Raja, segala Raja. Haleluya. Layaklah segala bangsa. Mari jemaat bernyanyi kepadamu Tuhan, sebab Kau Tuhan yang hidup, layak disembah. Layaklah. Mari semua memuji Tuhan. Haleluya. Sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang hidup, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kami panggil hamba Tuhan. Kami bersyukur Bapa kembali ke hadirat-Mu. Sore hari ini kami bersama-sama berkumpul, bersekutu untuk mengingat peristiwa anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada ciptaannya, di mana Engkau telah datang dalam rupa manusia. Kami ucap syukur karena itu menjadi bagian daripada hidup kami, yang memberikan kami keselamatan, kekuatan, dan juga untuk setiap maksud dan rencana Tuhan yang dirancang dari sorga, supaya kerajaan-Mu melalui hidup kami juga mengalir, menyentuh tiap jiwa, sehingga mereka boleh mendapatkan juga kabar baik sebagaimana Engkau telah memberikan yang terdahulu kepada kami. Karena itu kami menyerahkan ibadah Natal ini ke dalam tangan pengasihan Bapa dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami menolak segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Roh kegelapan, pengulus setan di udara tidak kami jahat dalam ruangan ini. Hanya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh memuji dan mengucap syukur kepada Bapa. Dan biarlah Engkau berkenan akan ibadah yang kami naikkan pada hari ini Tuhan. Dan Engkau melepaskan berkat-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami akan terus bertumbuh baik iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua kami yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya juga Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang bersyukur terus menerus kepadamu Bapa, supaya itu menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Masias kami bersyukur dan berdoa, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, silakan duduk dalam kemuliaan Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur saudara kalau kita boleh berkesempatan untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan seperti tema kita untuk tahun depan, kita mau baca bersama-sama saudara, amin. Haleluya, kita baca 1, 2, 3. Menabur dalam kasih dan menuai dalam kelimpahan selagi hari masih sia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan.
Kita patut mengucap syukur saudara kalau ayat ini boleh menjadi pegangan kita untuk tahun depan. Karena Tuhan bilang kita harus menuai dalam kelimpahan. Amin. Haleluya. Kita mau undang tahta Tuhan di tempat ini. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yes, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan dengan iman, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan, hey, Yesus hebat. Kita mau bangkit berdiri saudara, haleluya. Haleluya. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Haleluya. Nyatakan Tuhan Yesus, Yesus, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Yesus hebat, Yesus hebat, Yesus hebat. Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Shema. Will never make you fall, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. As the darkness of the holy, I'll be triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory.
masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya. Saya mau undang saudara-saudara dapat mengambil diri untuk diam dalam tatanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu. Haleluya. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yeshua Masiah. Katakan sujud di hadapan-Mu, sujud di depan tatamu. Yes. Taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yeshua Masiah. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita mau bangkit berdiri di dalam tahtanya. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yeshua Masiah. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ya Bapa, ayo masuk lebih dalam lagi Tuhan. Oh, Engkau besar, kami sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yeshua Masiah. Yes, tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yeshua
kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, Yesus, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Saya panggil nama Dia. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kami mengucap syukur Bapa kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah membawa kami Tuhan melewati berbagai macam situasi yang kami hadapi, baik hal-hal yang sukar. Engkau telah menunjukkan kemurahan-Mu, jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Karena Engkau adalah terang bagi kami, Engkau menyediakan diri-Mu untuk membuat kami lebih baik lagi, bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Karena itu kami menyerahkan waktu ini ke dalam pengasihan-Mu, dan Roh Kuduslah yang bekerja kami, menjamah kami semua Tuhan, sehingga ketika firman disampaikan Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada kami dari hati ke hati Tuhan, dan Engkau sedang menunjukkan maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat mengerti dengan benar. Karena itu pengurapan Roh Kuduslah yang akan membuat itu boleh terjadi. Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Masias kami bersyukur dan berdoa, amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua dari ayat yang ke-25. Ya, Lukas pasal 2 dari ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan lihatlah, ada seorang pria di Yerusalem namanya Simeon, dan orang ini benar juga saleh, sedang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada padanya. Dan kepadanya telah dibuatkan oleh Roh Kudus, sebelum melihat yang diurapi Yahweh, ia tidak akan menghadapi kematian. Dan dia datang dalam roh ke bait suci. Ketika itu juga kedua orang tua itu membawa masuk bayi Yesua agar mereka melakukan terhadap dia sesuai dengan kebiasaan Torah. Dan dia menerimanya dengan kedua tangannya, dan dia memberkati Elohim dan berkata, sekarang ya Yahweh, biarlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan saat terbuka bagi segala bangsa, yaitu terang sebagai penyingkapan bagi bangsa-bangsa lain, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Baik Yusuf maupun ibunya menjadi heran atas hal yang dikatakan mengenai dia. Dan Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya, lihat, dia ditetapkan sebagai kejatuhan dan kebangunan banyak orang di Israel, dan sebagai tanda yang diperbantahkan. Namun juga jiwamu sendiri akan tertembus bilah pedang, supaya pikiran dari hati banyak orang dapat disingkapkan. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, saya akan melihat dulu dari belakang dulu ya, tentang Yesua. Apa yang dikatakan Simon pada Maria, demikian firman Tuhan. Lihat, dia ditetapkan sebagai kejatuhan dan kebangunan banyak
orang Israel dan sebagai tanda yang diperbantahkan. Dan itu sampai hari ini masih terus. Soal Yesua itu tidak akan pernah selesai, dan sampai pada waktu dia datang kedua kali baru semua selesai. Pertama orang Israel baru mengerti siapa Yesua, dan kemudian orang-orang Muslim baru tahu siapa Yesua. Jadi sampai hari ini terus menerus, dari sejak kedatangan kelahiran dia pertama kali datang dalam rupa manusia, itu sudah menjadi perbantahan. Dimulai dari istana Herodes. Nah, Herodes yang kemudian berpura-pura hendak menyembah dia, tapi sebenarnya dia hendak membinasakan itu. Jadi dari mulai Herodes, dari mulai kabar pertama kali, termasuk juga para ahli bintang dan kemudian para gembala yang ada di padang, itu menjadi sebuah persoalan yang terus menerus. Ada yang kecewa dan menderita setelah bertemu dengan dia, mengetahui dia. Ada yang pulang dengan sukacita setelah mengetahui siapa Yesua. Jadi selalu itu akan selalu ada. Dan banyak orang Kristen yang tidak mau terlibat di sini. Nah, mereka lebih memilih aman dan diam, tidak mau membicarakan siapa Yesua bagi mereka yang belum percaya. Jadi ada yang diam, ada yang berbicara, yang seperti bagaimana maksudnya Tuhan itu, supaya kabar keselamatan itu tidak berhenti sampai seorang percaya menerimanya, tapi itu akan terus bergerak. Nah, jadi perbantahan akan terus. Tuhankah dia atau bukan? Bagaimana mungkin Tuhan bisa jadi manusia? Nah, itu sebenarnya hal yang sangat sederhana. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, kalau manusia jadi Tuhan, nah itu yang tidak mungkin. Tuhan bisa menjadi apa saja yang dia kehendaki karena dia maha kuasa. Dia yang tidak bisa dijamah oleh manusia, tapi juga dia bisa menunjukkan dirinya untuk dijamah oleh manusia. Kenapa? Karena dia maha. Jadi kalau ada orang yang masih heran bagaimana bisa Tuhan jadi manusia, nah orang ini yang kadar rasionya itu, pikirannya itu sebenarnya tidak mengerti bahwa Tuhan itu maha. Nah, mari kita lihat. Yang pertama dikatakan Lukas pasal 2:30, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Ya, jadi saya akan coba sampaikan begini. Mempercayai Tuhan itu adalah kepuasan hidup. Jadi kepuasan hidup itu tidak dihasilkan oleh emas dan perak. Kepuasan hidup tidak bergantung kepada kemampuan seseorang untuk membuat dia bisa memaksimalkan dirinya atau membuat dia bisa menemukan, mencapai apa yang dia inginkan. Karena itu akan mendatangkan bukan kepuasan tapi akan kehausan. Engkau kalau diberkati dengan satu roda, engkau itu maunya 2 roda lagi. Pada awalnya engkau cukup puas, sebelum itu kau terima. Sebelum kau dapatkan sesuatu itu kau puas. Seolah-olah kalau sudah dapatkan itu nanti akan puas. Tidak. Kepuasan itu tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh manusia, karena Tuhan sudah merancang di hati kita ada tempat yang harus diisi oleh Dia Sang Raja itu. Baru dari situlah kemudian kita akan alami apa yang disebut kepuasan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu hanya bisa kita terima, bukan kita hasilkan. Itu adalah pemberian dari Tuhan karena anugerahnya ada bersama dengan Yesua. Ya, jadi dikatakan sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Nah, Simon ini tentu adalah orang yang betul-betul menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, coba diteruskan dulu. Nah, dikatakan Simon ini adalah orang benar, ya. Kenapa dicatat dalam firman Tuhan dia itu adalah orang benar, orang saleh dan menantikan Tuhan? Karena dia itu adalah orang yang tentu berbeda dengan orang-orang sezamannya. Kita mengerti siapa itu Daniel. Nah, kita mengerti siapa Daud. Nah, mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang seangkatannya. Kita tahu itu. Bagaimana Daud bisa menggetarkan orang-orang yang ada di zamannya, termasuk seluruh orang Israel dari mulai Raja Saul
sampai pasukannya, dan juga tentu yang ditaklukannya adalah Goliat. Jadi dia itu dari muda itu sudah berbeda. Nah, Daniel itu juga orang yang berbeda. Sama dengan kita sebenarnya dia. Tapi dia lebih memilih hubungannya dengan Tuhan daripada apa yang disebut tawaran-tawaran keberhasilan yang bisa diberikan oleh dunia ini. Jadi Daniel itu juga seperti itu. Nah, Simon dikatakan itu adalah orang benar. Kenapa? Karena di zaman dia itu hampir kebanyakan orang sudah tidak benar lagi, sama dengan zaman kita ini. Sama. Orang Israel tetap beribadah, tapi yang disebut orang benar itu adalah hanya sedikit. Nah, orang benar itu adalah orang yang mengerti apa yang dimaui oleh Tuhan. Bukan lahir jadi orang benar dan kemudian bertumbuh sebagai orang benar, tidak. Orang benar ini adalah orang yang mengerti pilihan-pilihan bebas yang diberikan oleh Tuhan dan dia memilih untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Makanya kalau dikatakan orang benar itu kemudian disebut orang saleh, itu adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi dia menggunakan waktu-waktunya. Kalau Daniel dikatakan bahwa dia 3 kali sehari dia berdoa menghadap Tuhan, menghadap Yerusalem, dia berdoa, sembahyang segala macam. Itu menunjukkan dia punya waktu-waktu yang khusus untuk diberikan kepada Tuhan. Jadi itu adalah penyembahan. Penyembahan yang benar adalah kita memberikan sesuatu yang kita mengerti. Penghormatan kepada Tuhan itu harus melebihi penghormatan kepada siapapun juga. Nah, lalu kemudian dikatakan, kenapa dikatakan Simon ini dia sudah bicara tentang sesuatu yang sangat membuat dia puas dan kemudian dia mati. Itu adalah ketika dia melihat bayi Yesua. Nah, dia melihat bayi Yesua saja dia sudah puas. Sudah katakan, Tuhan, kau boleh ambil aku hari ini. Dia belum melihat karya yang dilakukan oleh Yesua. Berbeda dengan orang Kristen hari ini. Sudah tahu apa yang sudah diperbuat oleh Yesua dalam kehidupan dia untuk menjadi penebus bagi manusia. Tapi tetap saja kebanyakan orang Kristen itu tidak merasa puas dalam hidupnya. Nah, karena itu dikatakan bahwa pada waktu Simon melihat bayi Yesua, dia sudah katakan, aku bersyukur, aku berterima kasih, aku puas karena aku sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini penting sekali untuk kita melihat di sini bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu adalah harusnya menjadi sesuatu yang akan memberikan dampak yang besar, yang mengubah hidup seseorang untuk dia memulai berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana nabi-nabi, rasul-rasul mereka dipanggil, seperti kita tahu bagaimana Abraham dipanggil, dia dipanggil dan dia tidak tahu kemana yang akan dituju. Dibutuhkan iman. Karena semua kitab suci ini berisi janji. Janji Tuhan yang bisa cepat terjadi tapi bisa juga lambat terjadi. Bahkan semua firman Tuhan ini janjinya bisa berlaku kepada kita. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang menganggap itu dulu bukan sekarang. Tergantung bagaimana kita memahami setiap janji yang ada dalam firman Tuhan ini. Ya, teruskan. Habis. Ya. Kita teruskan di sini ya. Dan kepadanya telah dinubuatkan oleh Roh Kudus sebelum melihat yang diurapi Yahweh, ia tidak akan menghadapi kematian. Nah, jadi Simon ini dia menerima nubuatan tentang keselamatan yang dari Tuhan. Perhatikan, pada waktu dia menerima nubuatan itu, dia itu bukan seorang pria yang sudah usur usianya. Bukan yang sudah mau mati baru terima nubuatan dan kemudian melihat Yesua lalu matilah dia, tidak. Itu sebabnya dicatat di atas dikatakan bahwa Simon itu orang benar dan orang saleh dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Jadi dia pada waktu terima nubuatan itu adalah dia itu seorang yang masih muda, segar, bugar. Nah, maka ketika dikatakan di sana itu sebagai orang muda yang segar dan bugar terima nubuatan itu bisa tidak terjadi kepada dia kalau dia tidak menjaga hal itu, menanti hal itu dengan sabar, dengan kemauan yang kuat. Karena semua firman Tuhan ini berisi janji. Saudara tahu ketika dalam Injil Yohanes dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya, barang siapa tinggal di dalamku dan aku di dalam dia, mintalah apa saja katanya. Itu membutuhkan waktu, membutuhkan keseriusan kita. Apakah kita percaya janji itu dan kemudian kita tinggal di dalam dia dan kita izinkan dia tinggal di dalam kita. Itu waktu yang akan membuat kita itu bisa mencapai itu atau tidak. Maka kemudian ketika Simeon tadi dikatakan bahwa setelah dia terima nubuatan itu, pada waktu dia masih muda, dia bukannya menjadi lupa diri, bukannya berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, hanya menanti itu saja, tidak. Para nabi, mereka dapat nubuatan merindukan hari itu, dan mereka tetap melakukan fungsinya sebagaimana apa yang harus mereka lakukan. Jadi setelah menerima itu, hatinya itu kemudian dibakar, hatinya bersuka cita, tapi itu bisa padam di tengah jalan. Karena tidak ada kepastian waktu. Tidak ada kepastian waktu. Jadi yang dilakukan oleh Simon adalah dia terus menerus memperbaiki cara hidup dia, hubungan dia dengan Tuhan. Itu yang dilakukan. Bukan berhenti dan kemudian hanya menunggu. Tidak, tapi dia terus memperbaiki hidupnya, kelakuannya, hubungannya dengan Tuhan. Sehingga itu akan membuat dia menjadi orang yang hari ini menjadi lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Kita mengerti. Walau sedikit dicatat dalam Injil berita tentang Simon, tapi kita bisa melihat kehidupan Simon itu dalam nabi-nabi yang lain, rasul-rasul, tidak ada bedanya. Mereka berjuang untuk setiap janji Tuhan. Jadi Simon itu sudah melihat, jadi Simon itu sudah lolos ya, baru kemudian setelah tua, baru kemudian dapat berita, melihat Yesua, matilah dia dalam kepuasan. Jadi Simon pasti mendapat banyak godaan, tapi dia memilih untuk meningkatkan kualitas hidup di hadapan Tuhan. Ini yang harus dikejar oleh kita. Kita harus mengejar hubungan dengan Tuhan itu melebihi rasa yang lain. Kalau kita bisa serius mengejar emas dan perak, kenapa kita tidak lebih serius mengejar Tuhan? Karena mengejar Tuhan itu akan menghasilkan emas dan perak. Tapi mengejar emas dan perak belum tentu menghasilkan Tuhan. Bisa-bisa pada akhirnya akan terhilang. Itu sebabnya Yesus berkata, untuk apa? Untuk apa kamu memperoleh seisi dunia ini? Kalau kamu kehilangan hidup kekal. Kenapa? Karena hidup kekal itu panjang sekali. Emas dan perak itu akan segera berlalu. Tidak bisa kita bergantung pada emas dan perak. Tapi waktu kita bergantung kepada Tuhan, mengejar Tuhan, memburu Tuhan untuk menemukan Dia dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam apapun yang membuat kita bisa hidup, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan itu sangat dahsyat dan itu akan membuka pintu-pintu keberhasilan. Nah, karena itu dikatakan bahwa teruskan, saya buat ini ide gila ya, dan kepuasan hidup. Saudara tahu, waktu saya temukan ide gila ini, sebenarnya Injil itu adalah ide gila. Tanya orang yang gak masuk di akal semua itu. Pertama, pada waktu
Elohim sedang berbicara, Bapa dan Roh Kudus dan firman Tuhan. Mereka bicara di sana rapat. Kenapa? Karena itu dimulai jauh sebelum pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Nubuat itu dimulai dari sana pertama kali. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, lalu ada nubuatan di sana. Ada pertempuran di sana. Ada yang dikatakan engkau akan menginjak kepalanya, tapi engkau akan mematuk tumitnya. Jadi pada waktu itu kemudian siapa yang akan turun ke dunia untuk menjadi keselamatan? Lalu Yesua firman berkata, aku yang akan turun. Itu yang pertama, ide gila. Tuhan menjadi manusia. Itu sangat tidak masuk di akal. Akal kita menolak itu. Kenapa akal kita menolak? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akalnya itu adalah akal berdosa. Kecenderungan manusia itu adalah berbuat dosa. Kecenderungan manusia itu adalah melawan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tentu saja pada waktu Yesus datang dalam rupa manusia, orang Israel menolak. Orang Israel tidak percaya itu. Makanya mereka berontak. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami membangun bait suci 46 tahun, tapi engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Itu akal manusia. Mereka menolak apapun yang dari Tuhan. Sama, orang Israel menolak Tuhan. Mereka bilang, berikan kami raja. Berikan kami raja supaya kami menjadi sama dengan orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan membuat Israel itu menjadi istimewa. Karena Tuhan yang adalah pencipta itu menjadikan dia raja bagi Israel. Tapi bangsa Israel menolak. Mereka butuh raja. Mereka butuh lambang. Mereka butuh yang sama seperti bangsa-bangsa lain. Punya raja. Itu penolakan. Jadi Tuhan itu ditolak. Kalau kita percaya kepada dia, itu anugerah. Itu anugerah kalau kita percaya kepada dia. Dan kalau kita serius dengan Tuhan, maka kita akan menemukan kekayaan yang bisa diberkati, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau engkau tidak serius, engkau tidak akan mendapatkan apapun dari Tuhan. Karena Tuhan hanya akan melihat, memberkati orang yang serius dengan dia. Kalau yang umum-umum, biasa-biasa saja. Sama, orang jahat juga dapat hujan. Orang jahat juga dapat angin yang sama dengan kita. Kalau engkau kerja, engkau makan. Itu sudah hukum alam yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi keistimewaan dalam Roma 8:28 itu adalah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi yang mengasihi dia. Jadi tingkatkan kualitas hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan. Tingkatkan itu. Nah, lalu kemudian dikatakan ide gila dan kepuasan hidup. Nah, saya akan coba dulu Mazmur 17 ayat 15 ya. Aku akan memandang wajahmu dalam kebenaran. Iya, pada saat aku bangun, aku akan dipuaskan oleh rupamu. Saya sangat suka ayat ini. Saya sangat suka. Kenapa? Karena begitu aku bangun, itu sudah berjalan, aku puas. Walau tidak punya emas dan tidak punya perak. Setiap bangun itu dimulai sejak tahun 86. Yang lain banyak yang belum lahir. Tapi saya sudah bangun pagi dan sudah puas dengan itu. Bukan saya tidak butuh emas dan perak. Bukan saya tidak ingin. Saya ingin. Dan satu hari saya ditawarkan untuk jadi direktur. Saudara tahu? Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, akan ada hal-hal yang baik yang menghampiri kita.
Itu dalam Mazmur dikatakan bahwa kebaikan akan mengikut aku sepanjang hidupku. Engkau tidak perlu mengejar itu. Kalau engkau puas dengan Tuhan, itu yang akan mengejarmu. Tapi tentu akan ada tawaran-tawaran dulu yang dari Tuhan itu selalu terlihat tidak kelihatan. Yang dari dunia ini selalu terlihat begitu nyata dan menggoda. Jadi waktu saya ditawarin oleh seseorang untuk menjadi seorang yang memimpin satu perusahaan, itu sebenarnya tidak masuk di akal. Kenapa orang percaya sama saya? Tapi waktu itu saya tidak terima itu. Lalu ditanya alasannya apa? Saya bilang, Pak, saya sedang jatuh cinta kepada Yesus. Itu. Oh, kalau itu jawabannya, alasannya itu sudah nggak bisa lagi diapakan. Karena dia orang rohani, dia orang yang melayani, tapi dia punya sesuatu yang bisa memberkati banyak orang. Nah, jadi dikatakan, aku akan memandang wajahmu dalam kebenaran pada saat aku bangun. Yaitu setiap hari. Makanya bicara kerajaan sorga itu ketika Yesus mengetuk pintu hati seseorang dan berkata, aku akan masuk dan masuk ke dalam dia. Dia mau terlibat sehari-hari kita. Makan, minum, bersama-sama, berjalan. Dia mau terlibat. Itu hal yang sehari-hari itu. Bukan hal yang mesti keajaiban dulu baru dia ada, tidak. Dia mau melibatkan dirinya dalam keseharian kita. Dia mau memimpin kita seperti dia memimpin dombanya. Makanya selalu ada bersama dengan dia. Itu yang dikatakannya, aku akan memandang wajahmu dalam kebenaran pada saat aku bangun, aku akan dipuaskan oleh rupamu. Kalau engkau puas dengan rupa Tuhan, maka yang lainnya itu tidak menjadi masalah lagi. Engkau tetap punya tanggung jawab, punya kebutuhan, punya apa yang harus dipenuhi. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika engkau puas dengan Tuhan. Ya, teruskan. Ya, tinggal dalam kebenaran. Perhatikan bahwa ketika Yesua berkata bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia katakan di sana, mintalah. Orang meminta kepada Tuhan dan tidak mendapat jawaban, lalu dia mengatakan firman itu tidak benar. Lalu dia ketika dia mendengar orang lain diberkati oleh Tuhan, itu enggak benar, itu bohong itu. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena dia belum apa-apa menuntut kepada Tuhan, tapi yang dikatakan Tuhan dia tidak lakukan lebih dahulu. Semua janji Tuhan itu berkelas dan itu bisa terjadi. Dan Tuhan mampu menjawab, mewujudkan semua janjinya sekaligus pada semua orang. Tapi aturan mainnya adalah lakukan lebih dahulu bagian yang harus kita lakukan. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Lalu kemudian dikatakan selalu memandang wajah Tuhan. Jadi bukan sikit-sikit haleluya kalau terpeleset jadi haleluya, jadi latah. Bukan itu. Selalu memandang wajah Tuhan itu adalah kita berurusan dengan manusia. Kita berurusan dengan sesama kita. Kita berurusan di dalam rumah tangga kita. Semua kita punya urusan. Tapi tiap-tiap tindakan yang harus kita lakukan, seharusnya itu kita lakukan setelah kita mendapatkan apa yang disebut rema atau firman Tuhan yang menginspirasi kita untuk melakukan, memutuskan apa yang harus kita lakukan. Saudara tahu, kita punya saudara, kita punya keluarga, ada banyak hal yang kita lakukan di sana. Apakah kita akan lakukan itu menyenangkan Tuhan atau bukan? Itu adalah keputusan-keputusan yang kelihatannya sederhana, tapi itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang dikatakan sana. Lalu kemudian kepuasan dengan rupa Tuhan itu adalah apakah kita rela kita disingkirkan
disepelekan, dienyakan, tidak dianggap oleh orang lain karena kita atau karena hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita bisa puas dengan hal itu? Atau kita takut dikucilkan? Atau kita takut dianggap tidak dimengerti, tidak menjadi toleran? Apakah kita akan takut dianggap seperti itu? Kalau itu yang kita takutkan, maka kita tidak akan pernah puas dengan rupanya Tuhan. Itu hanya sebuah ayat dan itu tidak berlaku kepada kita. Dan otomatis janji Tuhan pun tidak akan pernah berlaku bagi kita. Ya, teruskan. Mengapa kebanyakan orang tidak merasa puas? Pertama, yang harus kita perhatikan adalah tidak melihat keselamatan dari Tuhan. Kita tidak berani menyerah kepada Tuhan. Saudara tahu, ada begitu banyak pergumulan yang saya alami. Yang bisa itu menjadi buat jantung bisa copot. Tapi saya mempercayai Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu menolong. Menunjukkan bagaimana dia bisa melakukannya. Tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan. Jadi saya mengerti setiap ada persoalan, saya harus percaya dan yakin bahwa ada keselamatan yang dari Tuhan. Ada pertolongan yang dari Tuhan. Maka pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Itu yang dilakukan oleh orang, selalu memandang kepada gunung-gunung, berharap kepada manusia. Seharusnya Mazmur itu tidak berhenti sampai di situ. Harus terus melangkah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Dari A, dari B, dari C. Itu yang selalu akan membuat kita menjadi gagal dan sakit hati, kecewa. Tapi Mazmur berkata, pertolonganku ialah dari Yahweh yang menciptakan gunung-gunung. Pertolonganku adalah dari Yahweh yang bisa menentukan siapapun itu menjadi penolongku. Jadi bukan kita langsung ke A, ke B, ke C. Tapi kita ke Tuhan dan Tuhan menggerakkan mereka-mereka itu untuk membuat jalan pertolongan bagi kita. Dunia itu punya hukum dan aturan yang akan berlaku, memberangus, mengikat dan membinasakan kita. Saudara tahu bagaimana hancurnya hati sang raja itu pada waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua. Dia sangat sedih, tapi dia terikat dengan aturan-aturan yang berlaku. Dia terikat, dia sedih. Dia diberikan penghibur-penghibur supaya dia tenang, supaya dia bahagia. Tapi dia menolak. Apa yang terjadi? Dia tidak tidur semalam-malaman. Maka dia datang pagi-pagi buta. Dalam keadaan pagi, dia berteriak dengan suara parau. Daniel! Lalu kata Daniel, ya Raja, aku tidak berdosa kepada Elohimku dan aku tidak berdosa kepada raja. Saudara tahu, Daniel tetap mementingkan hubungannya dengan Tuhan di atas segala-galanya. Dari situlah kemudian dia ditarik keluar dan dia memberkati ketiga temannya untuk menjadi bupati. Waktu kau bertumbuh dalam anugerah Tuhan, waktu kau bisa menyerah kepada Tuhan dan tidak takut kehilangan nyawa sekalipun, dari titik itu engkau akan diangkat oleh Tuhan dan kau bisa mengangkat orang-orang yang ada padamu. Itu sebabnya Daniel meminta ketiga temannya untuk menjadi bupati kepada raja. Lalu raja mengatakan, lakukan itu. Nah, jadi mengapa kebanyakan orang tidak merasa puas? Karena orang tidak melihat keselamatan dari Tuhan. Orang terbiasa itu mengandalkan kekuatan, kemampuan, mengandalkan orang lain. Itu yang membuat orang tidak pernah bisa melihat keselamatan daripada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan tidak memiliki penolong yang bisa menolongnya.
Kenapa? Siapa itu yang tidak bisa memiliki penolong? Karena Tuhan sebenarnya sudah memberikan penolong-penolong yang disediakan bagi kita. Itu dikatakan ada suami, ada istri, ada keluarga, ada teman. Tapi waktu kita menghadapi persoalan hidup, pergumulan, kemana mereka? Di mana mereka? Mereka bukannya bisa menolong, tapi malah bisa menyalahkan, menyudutkan. Nah, apalagi istrinya. Nah, aku kan sudah bilang. Nah, suaminya bilang, itu makanya kau gak percaya sama aku. Kan itu terjadi. Bukan masalah yang selesai, tapi kemudian kepahitan yang akan datang kepada kita kalau kita tidak melihat mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Jadi penolong-penolong itu yang disediakan oleh Tuhan itu menjadi kutuk bagi kita. Itu menjadi kutuk. Nah, kenapa? Karena mereka penolong-penolong itu tidak pernah dengan benar mengerti dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi penolong itu menjadi kepahitan bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak mendapat pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau kita mendapat pertolongan dari Tuhan, maka teman, suami, istri, kawan-kawan, siapapun itu bisa menjadi penolong yang sesungguhnya bagi kita. Sama. Semua karena Tuhan. Kita lihat. Orang Israel, mereka ditolong oleh bangsa Inggris untuk mendirikan negara yang pertama kali. Tapi waktu mereka diserang, mereka melepaskan diri. Tapi pertolongan dari Tuhan itu keajaiban. Datang masalah, mereka berseru dan daerah mereka tambah luas. Itu tidak masuk di akal. Itu gila semua itu. Pikiran-pikiran yang gila. Tapi memang itulah yang diperuntukkan untuk kita. Yang percaya akan mujizat, yang percaya kuasa Tuhan, yang percaya pertolongan Tuhan. Tidak peduli kita minoritas. Tapi kita harus percaya bahwa kita adalah orang yang berkualitas. Kenapa? Karena kita membuka hati kita kepada Tuhan. Ya, terus. Nah, kelahiran Yesua akan tetap sebagai sebuah berita yang tidak akan membahas perubahan hidup bagi seseorang. Perhatikan itu. Dari sejak awal pertama kali Yesua lahir dalam rupa manusia, hanya orang yang bertemu dan membuka hati dan percaya kepada berita itu, mereka itulah akan alami perubahan hidup. Saudara, kalau dari dulu terus mendengar berita kelahiran, tapi engkau tidak membuka hati kepada dia, dan engkau tidak izinkan dia bertumbuh dalam hidupmu, engkau tidak biarkan dia dalam keseharian kita dipimpin oleh dia, itu hanya sebuah berita yang tidak akan mengubah apapun perjalanan hidup kita. Maka kemudian ketika kita membuka hati dan menerima Yesua, barulah kemudian kata Immanuel itu, Tuhan beserta dengan kita, itu terjadi sehari-hari. Dalam 24 jam, dalam 1 minggu, nah dalam 12 bulan, dalam 1 tahun. Itu terus menerus Immanuel. Maka kemudian waktu itu terjadi dalam hidup kita, maka kita punya ide-ide gila yang tidak masuk di akal, yang akan membuat orang lain mungkin keningnya berkerut. Dasar gila itu. Tapi waktu itu terjadi kemudian mereka terpelongo. Memang gila, tapi memang itulah dia. Jadi pastikan bahwa dulu Yesus lahir itu sebuah berita, tapi harusnya itu menjadi berita bagi kita dan bukan cuma berita kelahirannya. Kalau Simon itu cuma melihat bayi Yesus dan dia sudah puas, apalagi kita yang sudah mengetahui bagaimana Yesus mati di kayu salib dan dia menjadi ganti kita di sana untuk kita menikmati hidup dalam kemurahan Tuhan. Harusnya kita lebih puas dari Simon lagi. Maka kemudian ketika Simon dikatakan bahwa keselamatan dari Tuhan sudah datang
dan juga untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maka kita diminta oleh Tuhan juga untuk menjadi penerang-penerang, penyingkap-penyingkap kebenaran itu bagi mereka yang masih ada dalam selubung yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan. Saudara tahu apa yang membedakan atau apa yang membuat kita sama dengan Yohanes Pembaptis? Kalau Yohanes Pembaptis itu datang menyiapkan Yesua dalam bentuk manusia, maka kita menyiapkan Yesua datang dalam kemuliaannya. Itu sebabnya dibutuhkan banyak orang-orang yang percaya kepada Dia untuk bisa memaklumkan bahwa Raja Damai itu akan datang kedua kali. Yaitu kita adalah pemberita-pemberita yang menjadi ganti atau mengambil alih tugas dari Yohanes Pembaptis. Karena dia datang dalam kemuliaannya, maka dibutuhkan banyak orang yang menyiapkan kedatangan Raja yang kedua kali. Kalau dulu kan belum, masih datang dalam rupa manusia. Jadi Yohanes Pembaptis yang berjuang. Dan dia berhasil, walaupun dia sempat kecewa. Saudara tahu kenapa dia sempat kecewa? Karena waktu dia di penjara, dia utus muridnya. Benarkah engkau yang akan datang itu? Dia sampai kecewa. Terlalu lama janji. Simon puas dengan janji Tuhan. Dari muda dia menjaga hidupnya dengan Tuhan. Dia berjuang dengan Tuhan. Dia menjaga waktunya dengan Tuhan. Sama seperti para hamba-hamba nabi-nabi Tuhan, raja-raja, imam-imam, rasul-rasul, mereka berjuang menjaga hidupnya dengan Tuhan. Dan kita harusnya lebih hebat lagi dari para rasul, karena mereka adalah membaca, mengetahui dengan kisah tertentu, tapi kita bukan cuman kisah mereka, kisah para rasul pun kita ketahui. Jadi sekali lagi bahwa dikatakan, jika kita tidak membuka hati kita menerima Yesua, maka kita akan menjadi sama berlalunya dengan dunia ini, lenyap. Manusia hidup lenyap, tumbuh seperti tanaman yang kemudian hilang lenyap. Tapi waktu kita membuka hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan setiap hari kita akan berimmanuel bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa banyak hal-hal yang gila, yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kami ketika kami membuka hati kami, ketika kami menjadi puas dengan rupa Tuhan, ketika kami bangun setiap pagi dan puas dengan hidup kami di hadapan-Mu, maka yang lainnya akan menjadi lebih baik lagi karena semua ada di dalam berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh firman yang kita terima hari ini? Amin. Saudara-saudara, kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin. Saya persilakan untuk usher dapat mematikan seluruh lampu. Kami persilakan untuk Bapak Gembala. Bapak Gembala akan menyalakan lilin, disambut oleh jemaat yang juga menyalakan lampunya. Seluruh jemaat, kita mau bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini bersama. Selamat
boleh duduk kembali dan Asher boleh menyalakan kembali lampu. Kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Youth Revival. I'll never be more
pujian tadi saudara menjelaskan bahwa dengan Bapa saja kita cukup saudara sebenarnya. Jadi tidak perlu mengandalkan diri sendiri, tapi berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan. Amin. Haleluya. Saya persilakan untuk seluruh jemaat mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya akan berikan waktu untuk seluruh dari kita menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami Yahweh, pada malam hari ini Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa atas penyertaan-Mu Bapa di dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami Bapa masih boleh Bapa di akhir tahun ini Bapa, kami bersama-sama Bapa memuji dan menyembah-Mu Bapa di tempat ini Bapa Yesus. Terima kasih Bapa Yahweh yang bertahta di kerajaan surga. Pada malam hari ini Bapa, kami datang ke tempat ini Bapa karena kerinduan kami Bapa untuk Bapa mendengarkan Bapa firman Bapa, kebenaran firman Bapa. Karena kami Bapa masih haus akan firman-Mu, kami masih lapar akan firman Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Engkau Bapa masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kesempatan Bapa, sehingga kami Bapa masih boleh bersorak-sorai di tempat ini Bapa. Karena Bapa di Natal ini Bapa membawa damai sejahtera. Dan juga Pak Natal ini Bapak membawa sukacita bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati kami semua Bapak yang datang Bapak dari tempat kami masing-masing Bapak. Berkati kami Bapak pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati kami semua Pak. Berkati juga Bapak pekerjaan kami Bapak, usaha kami juga Bapak, berkati Bapak. Dan juga Bapak Bapak sudah Bapak menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami Bapak. Hanya itu Bapak yang dapat kami persembahkan kepada Bapak. Karena itu Bapak akan menyenangkan hati Bapak. Di atas Bapak penyembahan kami. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Bapak. Di atas tujuan pujian kami. Biarlah Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Dan juga Bapak firman Bapak yang sudah sampaikan oleh hamba-Mu. Bapak Gembala kami Bapak. Biarlah firman-Mu menjadi Bapak menambah kuat kami. Menambah iman kami. Merubah hidup kami Bapak. Karena kami sudah dengar-dengaran Bapak. Tetapi Bapak kami tidak mau Bapak hanya dengar-dengaran. Tetapi kami mau Bapak jadi pelaku-pelaku firman Bapak. Dan berikan kami Bapak kemampuan, keberanian. Supaya kami dapat Bapak untuk Bapak memberitakan Injil-Mu Bapak di mana-mana Bapak. Berikan kami keberanian, kemampuan. Karena Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan Bapak. Tetapi karena Engkau Bapak memberikan kami roh kebangkitan untuk Bapak memuji dan menyembah Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terpujilah Bapak. Berkati juga Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami. Semua anak-anak cucunya, keluarganya. Dimanapun berada Bapak. Berkati Bapak, tambah-tambahkan berkat kepada mereka Bapak. Tambah-tambahkan Tuhan. Supaya Bapak berkelimpahan Bapak berkat kepada mereka. Dan kalau mencukupkan Bapak segala apapun kebutuhan mereka Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Bapak, gembalakan Bapak. Berikan Bapak semangat yang luar biasa Bapak. Dan berkati pelayanannya Bapak. Dimanapun melayani Bapak, biarlah Engkau Tuhan turut bekerja Bapak Yesus. Hamasia yang kami sembah Bapak. Terima kasih, terima kasih. Dan juga Bapak pelayan-pelayan Bapak pada malam hari ini Bapak. Tambahkan Bapak semangat kepada mereka. Tambahkan berkat kepada mereka Bapak. Biarlah Engkau Bapak bentuk mereka Bapak seturut dengan kehendak Bapak. Pakailah mereka Bapak seturut dengan keinginan Bapak. Terima kasih Bapak. Bila kami Bapak memakai waktu kain Bapak dengan baik Bapak. Selagi Engkau memberikan kami Tuhan kesempatan Bapak. Bila kami mengutamakan Bapak, memuji dan menyembah Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan juga Pak sebentar lagi Bapak, kami akan memberikan persembahan kain Bapak. Berkati Bapak persembahan kain Bapak. Berkati juga tangan-tangan kami. Berkati juga lumbung-lumbung kain Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terpujilah Bapak, di dalam nama Bapak Yesus kami bersyukur dan haleluya. Amin. Ya saudara, Asyir nanti akan berkeliling untuk mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian ini dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua
terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhanku. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Jemaat GKRI Sola Gracia Cibino. Pujilah nama Tuhan, Pujilah nama Tuhan, semua hamba Tuhan, semua hamba Tuhan. kiranya nama Tuhan, Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang selamanya. Nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, semua hamba Tuhan. semua hamba Tuhan, Kiranya nama Tuhan kiranya nama Tuhan, dimasyurkan sekarang selamanya. bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Pujilah nama Tuhan, Pujilah nama Tuhan, semua hamba Tuhan. semua hamba Tuhan, Kiranya nama Tuhan kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang selamanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Tak ada nama lain hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Haleluya. Biarlah pujian-pujian tadi boleh menyenangkan hati Tuhan, saudara. Agar kita dalam keseharian kita juga boleh terus memberikan waktu kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam doa syafaat saudara-saudara yang terkasih. Kita mau bangkit berdiri untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas seluruh yang Kau berikan Tuhan di penghujung tahun ini Bapa. Kami mau berjuang sampai akhir hidup kami untuk mengejar kemuliaan nama-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Engkau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi
Aku sungguh mengasihimu, Yesua. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan dengan keras kepada kita, supaya kita bukan merayakan Natal biasa-biasa saja, tetapi intinya adalah ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia yang akan berurusan dengan hidup kita. Ketika kita membuka hati kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Malam hari ini kita juga tidak berdoa biasa-biasa. Bagi saudara-saudara yang rindu mau membuka hidupnya kepada Tuhan, supaya hidupmu tetap berada di dalam jalan-jalannya, mari angkat tanganmu. Kita akan sama-sama berdoa malam hari ini. Biarlah itu menjadi doamu yang datang dari dalam hatimu. Kalau engkau ingin melihat perubahan terjadi dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam semua keluarga-keluarga besarmu, maka malam hari ini mari naikkan pujian kepada Tuhan. Mari naikkan permohonan kepadanya, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bapa Yahweh Elohim yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami bukan hanya mendengarkan berita Natal tentang bayi lemah yang lahir, tetapi Engkau berbicara dengan keras malam hari ini. Apa yang dialami Simeon, bahwa dalam perjalanan hidupnya dia banyak mempertaruhkan hal-hal yang membuat dia jauh dari Tuhan, tetapi dia mempertahankan kelakuan hidupnya, mempertahankannya seperti Daud berkata, bagaimana mempertahankan kelakuan bersih sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami rindu malam hari ini bukanlah malam-malam yang biasa juga bagi kami. Tuhan, jikalau selama ini habis Natal maka habis pula cerita tentang kedatangan Tuhan, maka malam hari ini kami semua Tuhan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, membuka hidup kami, membuka diri kami, supaya kami tidak lagi tetap tinggal di dalam dosa, tetapi kami akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya, sampai Engkau akan nyatakan semua janji-janjimu. Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mencapai garis akhir, garis yang Engkau sudah tetapkan sendiri, sehingga kami akan melihat bahwa apa yang kami perjuangkan, apa yang kami imani selama ini, kami sungguh-sungguh mendapatkannya. Ketika Engkau membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya, maka izinkan kami juga Tuhan, supaya kami dapat menerima itu dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa malam hari ini untuk mereka yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara setiap hari. Seperti kata Bapak Gembala kami, bahwa Immanuel bukan hanya pada hari Natal, tetapi setiap hari ada Immanuel yang bersama dengan kami, sehingga kami akan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Sama seperti Yohanes mempersiapkan kedatangan Tuhan, maka kami juga akan mempersiapkan kedatangan-Mu sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur bahwa jemaat di sini juga mengalami kehausan demi kehausan. Biarkan juga mereka semakin hari semakin mencari Tuhan, menjadi orang-orang yang terus mengejar Tuhan, memburu Tuhan, sehingga dalam masa-masa hidup yang Engkau izinkan
kami boleh hidup Tuhan, kami menggunakannya dengan sangat baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa jika ada malam hari ini orang yang masih ragu-ragu akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan janji-janji Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong mereka untuk mereka semakin taat, semakin memegang janji Tuhan sampai mereka menerimanya. Kami berdoa Tuhan, bahkan untuk yang malam hari ini mereka membutuhkan keadaan ekonomi yang lebih baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh melihat bahwa Engkaulah yang mempunyai dunia ini, bahwa semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak sulit bagimu untuk memberkati kami. Maka biar kami semua akan mengalami kelimpahan-kelimpahan yang sudah Tuhan janjikan sendiri. Bahwa iblis datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan demi kelimpahan kepada kami, sehingga kami dapat menggunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan pula. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di Sukabumi. Mereka tidak dapat menghadiri acara ini Tuhan, karena banyak yang sakit, banyak orang tua yang sakit juga. Kami berdoa untuk mereka supaya mereka juga akan menerima apa yang kami terima. Malam hari ini kami berdoa supaya semua yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga meskipun mereka tidak hadir secara fisik di sini, mereka mengalami kelimpahan berkat-Nya di sana. Kami berdoa supaya iman mereka juga semakin dikuatkan, sehingga mereka juga akan sama seperti kami menerima janji-janji Tuhan yang hebat itu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk yang malam hari ini juga membutuhkan jamahan Tuhan. Biarlah Roh Kudus jamah sehingga kami tidak sama. Kalau kami dulu adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur, maka mulai malam hari ini kami akan berubah menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas apa yang kami alami daripada Tuhan, sehingga kami pun akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk saudara kami yang malam hari ini juga akan berangkat dari tempat ini. Kau menyertai mereka dalam perjalanan sampai di tujuan dengan selamat. Bahkan kami berdoa supaya dari mulut mereka akan keluar berita-berita Injil yang orang lain menganggap itu semua ide-ide gila. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu tergenapi dalam kehidupan umat-Mu, maka mereka juga akan menjadi percaya. Maka biarlah urapan Roh Kudus menyertai mereka yang pergi, dan mereka akan pulang juga dalam sukacita. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap hal-hal pergumulan yang tidak terucapkan Tuhan. Engkau Roh Kudus mengetahui apa yang ada jauh di kedalaman isi hati kami. Maka biarlah Roh Kudus menjamah kami semua, sehingga malam ini sungguh-sungguh malam spesial bagi kami, bahwa kami menerima janji Tuhan, kami menerima peneguhan dari Tuhan, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan, bahwa banyak orang yang ingin merongrong, bahkan ingin mengganti apa yang sudah ada di Indonesia. Tetapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Maka meskipun mereka belum orang-orang percaya, Roh Tuhan dapat menggerakkan mereka untuk melakukan maksud dan tujuan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, di penghujung ibadah ini kami menyerahkan segala sesuatunya, dan sebentar kami akan pulang. Kami berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah kasih dari Bapa Yahweh yang mulia Elohim biar terus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Seluruh jemaat harap tetap di tempat terlebih dahulu karena kita akan masih dalam acara. Kita akan mendengarkan closing sambutan Ketua Panitia Natal kita. Untuk Bapak Boni kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita sangat bersuka cita kepada Tuhan kita Bapak Yahweh untuk berkat-Nya sepanjang hari ini. Dia memberikan kita keselamatan dan sukacita sehingga kita bisa melaksanakan acara ini sampai selesai. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kami kasihi, acara telah selesai. Kita sungguh-sungguh bersuka cita ya. Kita kembali tadi diingatkan bahwa Natal itu adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus di hati kita. Dan kembali tadi diingatkan agar kita membuka hati supaya Yesus bertumbuh di dalam hati kita. Sehingga tidak tahun depan dia lahir lagi masih bayi lagi gitu ya saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara di belakang kita ini ada tema ya. Saya bacakan, menabur dalam kasih dan menuai dalam kelimpahan selagi hari masih siang. Ini adalah tema yang diberikan oleh gembala kita untuk menjadi tuntunan kita di tahun 2022. Ya, jadi dimanapun kita berada, marilah kita menabur di ladang kita masing-masing. Selagi masih siang, artinya selagi masih ada kesempatan. Umur kita nggak ada yang tahu ya saudara-saudara ya. Nggak harus tunggu tua dulu baru dipanggil. Kadang-kadang kita masih muda pun sudah ada yang dipanggil Tuhan. Jadi manfaatkanlah waktu untuk menabur bagi Tuhan. Kemudian saya juga mau mengucapkan untuk Pak Gembala, terima kasih Bu Gembala yang selalu setia membimbing kami semua jemaat Tuhan di sini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan terus sukacita dan hikmat untuk terus melayani Tuhan. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada setiap panitia ya yang sudah luar biasa bekerja keras sehingga hari ini tidak ada kurang suatu apapun ya. Luar biasa lancar dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan yang membalas. Juga untuk setiap jemaat yang sudah hadir memberikan waktunya. Kiranya juga Tuhan memberikan sukacita bagi kita semua dan kita terus dikuatkan untuk menyongsong tahun depan yang lebih baik dan terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Shalom. Baik jemaat, beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Acara kita sudah selesai saudara. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan untuk hari ini, besok, tahun depan dan yang akan datang. Selamat Natal 2021.